Ya. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di Fakultas Teknik Universitas Solo. Mungkin saya berdiri di sini saya hanya ingin melaporkan bahwa terlaksananya acara ini awal menggalang nama kami awalnya dana dari himpunan, dan kemudian setelah himpunan berikan kami dasar bazar teknik, setelah kami melakukan bazar disitulah kami mendapatkan dana dan kemudian mengoptimalkan lembaga himpunan yang menciptakan kader yang berkarakter dan unggul, yaitu kami telah melihat bersama bahwa himpunan pada saat ini sudah cukup baik. Ketua-ketua himpunan Fakultas Teknik dan Vokasi Universitas Solo atau yang mewakili, yang saya banggakan leting-leting saya yang hadir pada kesempatan ini, dan adik-adik yang saya sayangi dan cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia Jola, sehingga kita masih beri kesempatan untuk berkumpul di sini, di tempat ini, di Aula Fakultas Teknik dalam rangka RUA yang ke-12. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita baginda Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menjadi seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai transformasi mahasiswa itu sendiri. Namun sebelum lebih lanjut, saya sampaikan terkait transformasi mahasiswa itu sendiri. Izinkan saya melantunkan sebuah puisi lama, puisi ciptaan saya sendiri sewaktu SMA. Jadi sebenarnya saat melihat adik-adik 016 ini, saya teringat akan masa itu, dan bagi saya kenangan itu sangat lucu dan indah. Hilang mentari dan terbit, tertutup awan dan kelam, memecah, mati rasa terkubur dalam goresan dan penantian. Kubuka lembaran baru, kubaca dan kupahami maknanya. Jadilah kau mahkota hidup, penunjuk arah di setiap langkah. Kaulah nyata dalam angan semua pemimpin, hingga nanti bersama kita melihat mimpi dengan mata terbuka. Kalau melihat mimpi dengan mata tertutup berarti masih tidur. Seperti itu mungkin. Kita berbicara respon dari perubahan-perubahan itu, baik dari internal maupun eksternal yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Berbicara transformasi mahasiswa, kita berbicara perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya, lalu kemudian kita lipat gandakan kemanfaatannya. Mengapa pada kesempatan ini saya berbicara mengenai transformasi mahasiswa itu sendiri kepada teman-teman sekalian? Saya mengingat
apa yang diajarkan di Fakultas Teknik ini, bahwasanya kita berbicara sekali lagi. Apa itu masa transisi? Masa transisi merupakan masa yang penuh gejolak, laksana api yang membara di lautan. Masa transisi merupakan masa yang penuh dinamika, naik, turun, cepat, lambat, besar, kecil. Laksanakan setiap perletakan diri dikekang oleh gaya-gaya dalam dan gaya-gaya luar. Masa transisi, masa yang penuh pengorbanan, nama baik, caci maki, tawa, senyum, tangis, bercampur, dan nampaknya terlihat citra lembaga mungkin rusak. Tapi ingat, integritas lembaga menunjukkan sejatinya siapa diri kita. Pada kesempatan ini, saya salut dan hormat kepada jurusan yang sekaligus mitra himpunan, karena telah menunjukkan prestasi-prestasi yang bisa kita rasakan seperti sekarang ini dengan tanpa ketergantungan dana dari birokrasi di atasnya. Mengapa saya berbicara seperti ini? Saya teringat kata-kata Bung Karno. Bung Karno yang pernah menyampaikan bahwa jangan pernah tanyakan apa yang kita berikan kepada negara ini, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada negara ini. Artinya apa? Filosofi ini mengajarkan kita, menuntut kita bahwa kita bukan kita adalah generasi penerus yang kemudian tidak mengandalkan ketergantungan. Filosofi daripada apa yang dikatakan Bung Karno mengajarkan kita untuk mandiri di bumi pertiwi ini. Dan itu saya bisa lihat pada jurusan. Dan sekarang kita berbicara fakta, masalah, dan solusi. Faktanya, masa ini benar-benar terjadi dan dirasakan oleh lembaga yang ada di Fakultas Teknik dan Vokasi Universitas Soloweo. Masalahnya bukan ada yang pro dan kontra terkait akan masa ini, tapi setelah masa ini adalah apa? Karena kita memasuki era 20 tahun. Kita memasuki era 20 tahun. Jangan kita terkungkung oleh orang-orang era-era seperti sekarang ini. Solusinya apa? Solusinya transformasi mahasiswa itu sendiri. Transformasi mahasiswa yang harus bersinergi positif dengan IMTA, IPTEK, dan bebas berpikir. Ketiga pembudayaan ini harus linear dengan cara afirmasi yang kemudian divisualisasikan agar melahirkan mahasiswa yang memiliki karakter-karakter yang kuat, yang tidak mengenal lelah dan kalah untuk kemajuan ibu pertiwi, terkhusus di himpunan mahasiswa teknik sipil ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? IMTA, pastikan hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan alam bisa bersinergi positif. Contoh kecilnya saat kita memulai sholat, saat proses urwah nanti harus dihentikan. Dan bagi umat muslim wajib menjalankan kewajibannya. Kemudian IPTEK, pastikan kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdepan. Jangan hanya mengandalkan ilmu-ilmu masa lalu. Era masa depan itu adalah pertarungan orang-orang cerdas, dan kita bisa rasakan seperti sekarang ini. Dulu saat kita masih kecil kita belum bisa main HP, tapi sekarang hal itu sudah merupakan hal wajar. Jadi perlu dipahami hal itu. Kemudian bebas berpikir. Melalui RUA ini, saya harapkan tidak ada yang ditakut-takuti, diancam-ancam, dan kalaupun ada, jangan takut. Ini berlaku untuk siapapun. Saya tegaskan lagi, untuk siapapun. Selama itu mahasiswa sipil, sampaikan apa yang ini benar dan objektif. Jangan terlalu mengandalkan argumen-argumen yang bersifat subjektif. Karena takutnya nanti kita tergolong orang-orang yang hanya omong doang, bacot, dan lebih parahnya lagi, jangan sampai pepatah
air beriak tanda tak dalam, atau tong kosong nyaring bunyinya, itu melekat pada diri kita. Karena di teknik itu tuh sedikit bicara banyak kerjanya. Itu harus dipahami itu. Di teknik itu sedikit bicara banyak kerjanya. Dan itu yang diajarkan senior di Fakultas Teknik ini kepada saya terkhusus. Sahabat-sahabat sekalian yang baik hatinya, kemudian saya ingin bercerita sedikit lagi. Saya teringat akan pertama kali saya dilantik, diberi amanah. Saat itu di ruangan ini juga, di ruangan ini. Kemudian saya itu hari ditanya oleh Pak Sekjo, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara cepat dan tegas. Poin terakhir dari pertanyaan itu adalah, apa yang kamu pilih? Ketua himpunan atau akreditas A? Dengan tegas saya katakan, saya memilih akreditas A. Jabatan bagi saya bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti, bisa berpindah-pindah, naik turun. Tapi akreditas memiliki jauh kemanfaatan yang lebih besar untuk himpunan itu sendiri, IKA alumni, dan jurusan. Namun ada mungkin segelintir orang yang tidak memahami hal itu. Olehnya itu, untuk sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di aula ini, saya berbicara langsung kepada seluruh mahasiswa sipil, disaksikan oleh pimpinan-pimpinan mahasiswa di Fakultas Teknik dan Vokasi. Saya berbicara di sini tidak terutama sekali berbicara untuk mahasiswa semester 7 yang memiliki IPK tertinggi. Saya tidak terutama sekali berbicara sebagai ketua himpunan pimpinan seluruh mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Anole. Tapi saya berbicara di sini sebagai generasi penerus yang masih terus menapak untuk kemajuan Ibu Pertiwi, terkhusus di himpunan ini. Mari kita sama-sama, satu untuk semua, semua untuk satu, semua dalam satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ada yang sumber dari Papua, Cia-Cia, Lemah, Tulangi, Bugis, Wuliok, Jawa, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu, satu tujuan untuk kemajuan himpunan ini, BEM dan bangsa ini ke depannya, dengan mengedepankan iptek dan kemerdekaan berpikir, di mana manusia bebas berpijak di bumi pertiwi Indonesia. Dan kerangka ini harus lahir dan hidup di benak kita masing-masing. Mengapa? Mengapa? Pada kesempatan ini ada segelintir orang yang sering segelintir orang yang masih tidak paham. Mungkin dia selalu berkata-kata kepada saya, kenapa itu insan selalu berbicara mengenai negara? Kenapa itu insan selalu berbicara mengenai jam depan? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Karno, filosofi bahwasanya saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwasanya jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara ini. Filosofi ini secara tidak sadar bahwa apapun yang kita lakukan keseharian kita di fakultas ini atau di rumah, sudah itulah yang kita berikan kepada negara ini. Entah itu belajar, entah itu diskusi, entah itu bermain, sudah itulah yang kita berikan kepada negara ini.
terkait filosofi yang diajarkan oleh Bung Karno tadi. Analogikan lebih sederhananya lagi. Misalnya, jika jurusan di Fakultas Teknik ini akreditasi A, otomatis akan terjadi peningkatan SDM, akan terjadi kemajuan. Dan kalau terjadi kemajuan, maka Fakultas Teknik ikut maju. Kalau Fakultas Teknik ikut maju, maka Universitas Halomaya ikut maju. Kalau Universitas Halomaya ikut maju, maka Sulawesi Tenggara pun akan ikut maju. Kalau Sulawesi Tenggara ikut maju, maka bangsa Indonesia pun turut maju. Kalau bangsa Indonesia maju, maka di mata dunia Indonesia itu juga maju. Jadi apapun yang kita lakukan pada kesempatan ini sesungguhnya berbanding lurus dengan negara itu. Apa yang menjadi cita-cita bangsa yang dahulu para pejuang telah sampaikan kepada kita. Dan satu saya harus sampaikan pada kesempatan ini, terkhusus mungkin untuk yang belum mengetahui, ada pandangan umum. Adik-adik 019 bisa melihat sendiri bahwa kami mengajak teman-teman yang masih peduli dengan himpunan untuk bersama-sama menolak dengan tegas laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Himpunan atas nama L.E. Ihsan Al-Arif Mihani dan Wakil Ketua Himpunan Ihsan Arif pada rapat umum anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Halmoleo. Ini orang ini salah orang. Bahasa begini kecil. Tidak jadi masalah bagi saya. Jadi adik-adik untuk 016 Anda lihat ini, ada 6 orang surat pandangan opini yang dibangun. Saya jauh lebih sakit sebelumnya saya pernah rasakan. Maka semestinya organisasi sekelas Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, Himpunan Mahasiswa Sipil, atau organisasi apapun itu menjadi wadah jembatan bagi seluruh anggotanya dan menjadi payung pengatur bagi seluruh anggotanya sehingga lepas dari segala bentuk intervensi dalam menganut prinsip kemerdekaan berpikir. Yang ketiga, terkait persoalan rapat umum anggota. Ingat, rapat umum anggota adalah agenda dari organisasi mahasiswa. Rapat umum anggota adalah agenda dari organisasi mahasiswa. Bahwa Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil semenjak berdirinya sampai hari ini adalah milik mahasiswa, bebas dari intervensi birokrasi dan bebas dari ancaman birokrasi. Yang keempat, di dalam rapat umum anggota, siapapun dia kader, siapapun dia adik-adik yang kemudian ingin berkeinginan untuk tampil sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik sipil selanjutnya, catatan terpentingnya adalah jangan pernah batasi diri kalian dengan prestasi akademik. Jangan pernah batasi diri kalian dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Semua hanyalah batasan normatif yang kemudian bisa ditempuh dengan jalur lobby dan negosiasi. Sekali lagi, keberhasilan organisasi bukan pada keberhasilan kawan-kawan dalam meraih prestasi akademik, tapi keberhasilan kawan-kawan adalah bagaimana kemudian bareng-bareng untuk melaksanakan program kerja, menyukseskan visi-misi himpunan, mengkader adiknya dengan baik untuk menjadi kader yang berkarakter dan unggul seperti tema pada kesempatan hari ini. Demikian penguatan yang bisa saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan yang saya silakan pada Pak. Tenang dulu. Pimpinan sidang, lanjut kalau tidak masuk pimpinan sidang. Pimpinan sidang.
Jadi begini ya, tadi saya sudah pending, ya. Jadi saya sampaikan kepada pihak panitia untuk rapat selanjutnya itu hari Senin pukul 13.00. Jadi disiapkan yang dimintai oleh peserta termasuk nama-nama yang masih ya dengan panitia. Rapat paling penting. Kemana ketemuan ini lah? Otoriter paling pimpinan dia.